Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama kami di Dialog Spesial. Pak Mirdal, kita membicarakan tadi adanya adaptasi sumber daya manusia yang ada. Lalu, apakah sejauh apa nih konvergensi media yang sudah diterapkan di Media Group News? Kita menerapkannya dengan blueprint yang sampai 5 tahun ke depan. Kita mempersiapkan satu era analog, kemudian bridging ke era digital, bahkan bridging ke era 5G, bahkan bridging ke era 5G. Kenapa perlu itu? Karena ini semua sebenarnya cuma kulit nih, teknologi. Itu satu sisi. Sisi lainnya adalah kontennya. Konten selamanya akan menjadi king. Yang dilakukan ini adalah kemudian persiapan teknologi untuk platformnya. Nah, kita persiapkan itu. Yang kedua, reorganisasi. Ada beberapa fungsi yang 3 fungsi dilebur menjadi 1. Ada fungsi yang dihilangkan, diganti, diambil alih oleh teknologi. Tetapi juga banyak fungsi baru yang muncul yang bisa diisi. Karena kita butuh profesi-profesi baru. Kayak tadi saya bilang, storytelling. Yang kedua, ada yang namanya SOA dan segala macam. Itu baru muncul setelah kita menjalankan ini. Dan banyak dan lain-lainnya. Nah, reorganisasi baru kemudian diisi oleh oleh struktur, oleh personil yang siap tadi saya bilang mengatasi perubahan yang ada, siap beradaptasi. Jadi yang akan unggul ke depan itu bukan cuma yang paling pintar, yang paling banyak asetnya, bukan cuma yang paling besar, networknya paling kuat, bukan. Tetapi yang paling bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, yang paling siap beradaptasi dengan perubahan. Itu yang akan unggul gitu. Lalu peran konvergensi media ini menurut Pak Mirdal apakah menjadi jawaban atas disrupsi media yang ada, Pak? Sebenarnya bukan cuma jawaban, tapi keniscayaan. Kita nggak ada pilihan kecuali harus berubah. Kalau kita lihat best practice yang dilakukan media-media sekarang, punya pengalaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu, contoh Kristi, ada satu ide konsep, ada satu ide program. Kalau itu ditawarkan kepada orang yang sudah pengalaman 20 tahun atau 10 tahun, kita kasih sebuah tawaran ide, yang keluar nanti konsepnya apa? Konsep best practice-nya dia selama 15 tahun. Pengalamannya dia selama 20 tahun, oke? Tetapi kalau konsep ide ini kita tawarkan sama generasi yang siap berubah, yang tidak punya mungkin pengalaman 10 tahun atau baru, akan lahir sebuah konsep yang sangat berbeda, yang sesuai dengan kondisi hari ini, bukan cuma kondisi hari ini, tetapi masa depan yang dibawa ke hari ini. Sementara yang ini memakai konsep pengalaman 20 tahun terakhir. Nah, ini yang sedang kita persiapkan. Jadi sebenarnya kemampuan untuk beradaptasi dengan konsep-konsep baru, dengan cara-cara baru, tetapi tanpa melupakan substansi dari tujuan itu sendiri gitu. Oke, lalu sebenarnya disrupsi media yang terjadi ini apakah malah sebagai peluang, Pak Mirdal? Oh iya, kita harus melihat ini sebagai peluang. Ini masalah mindset sebenarnya, dan ini selalu terjadi. Kalau kita lihat perjalanan peradaban dunia, ada Perang Dunia Pertama, ada revolusi industri, selalu terjadi perubahan yang radikal. Dan itu harus kita biasakan. Kita pernah mengalami era kemerdekaan, kita pernah mengalami waktu TVRI pertama kali muncul, kita pernah mengalami era TV berwarna muncul, kita mengalami waktu TV swasta pertama kali muncul, kita mengalami, selalu ada proses perubahan. Dan hari ini kita mengalami proses itu lagi. Nah, kesiapan kita, tadi itu saya bilang, bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan diri. Saya yakin seluruh sumber daya yang ada di Media Group bisa. Kalau urusan skill itu gampang dipelajari. Tetapi urusan kemauan untuk beradaptasi, nah itu yang butuh PR yang lebih panjang gitu. Oke, lalu apa yang harus dilakukan, Pak Mirdal, oleh SDM yang ada di media saat ini? Satu, fokus kepada substansi dari media itu. Tujuan dari media itu bukan mencari followers sebanyak-banyaknya, bukan mencari subscriber sebanyak-banyaknya, tapi fokus kepada manfaat dari konten yang Anda berikan itu apa. Fokus terhadap segmentasi dari konten yang Anda berikan itu apa.
beritanya benar, kontennya benar, hari ini itu tidak cukup buat media group news. Dia tidak hanya harus benar, tetapi juga harus bermanfaat dan memberikan inspirasi. Ada seorang anak menjadi dukun, membersihkan ini dan segala macam. Orang datang ke situ, beritanya benar nggak? Bisa benar, bisa nggak? Faktanya ada nggak? Faktanya ada. Diangkat nggak? Kita nggak akan angkat walaupun benar. Karena nggak ada manfaatnya, malah bisa membodohi masyarakat. Hari ini, begitu banyak orang mengangkat konten, bukan bahkan jauh dari kebenaran. Tapi buat media group news, benar tidak cukup. Dia harus bisa memberikan manfaat, harus bisa memberikan kontribusi. Sebenarnya hari ini tuh ya, informasi sama aja kayak dulu. Cuma kalau dulu, ngomongnya di warung kopi. Nyebar ke warung kopi. Hari ini ngomongnya bukan sih di Twitter, ngomongnya di ini. Jadi lebih banyak yang tahu. Sebenarnya hampir sama aja. Nah cuma pertanggungjawaban terhadap konten itu jauh lebih penting. Jadi saring sebelum sharing itu menjadi penting. Oke, baik, terima kasih Pak Sama-sama, Mirdal. Kristi. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali.